Prospek untuk kesepakatan yang abadi dan komprehensif untuk mengakhiri konflik Afghanistan, yang tidak pernah terlalu cerah, tampak semakin redup. Hanya setelah berbulan-bulan perselisihan mengenai masalah-masalah pendahuluan, delegasi-delegasi yang berlawanan di Doha sekarang berada pada titik untuk menangani banyak keputusan sulit yang diperlukan untuk membentuk tatanan politik baru. Pejuang Taliban, entah karena keyakinan pada posisi tawar yang kuat atau dari keyakinan inti, sejauh ini tidak menunjukkan kecenderungan untuk berkompromi pada masalah substansi nyata apapun. Dengan latar belakang kekerasan yang memuncak, dalam menolak untuk melakukan gencatan senjata, pejuang Taliban juga menunjukkan diri mereka tidak terburu-buru untuk mengakhiri perang dengan Amerika dan pasukan koalisinya. Yang paling membingungkan, pembicaraan tersebut telah mengkonfirmasi kesenjangan yang lebar antara pihak yang berlawanan dalam visi mereka tentang negara dan masyarakat Afghanistan di masa depan. Partisipasi Taliban dalam pembicaraan damai di Doha tampaknya tidak terlalu dimaksudkan untuk memetakan masa depan Afghanistan, melainkan bertujuan untuk mempertahankan Amerika Serikat dalam perjanjian Februari tahun 2020 yang berkomitmen untuk mengeluarkan semua pasukan dari Afghanistan pada akhir April tahun 2021. Dengan kepergian pasukan Amerika dan sekutu, Taliban bisa jadi berada di jalan menuju kekuasaan politik, atau bahkan menindas meja perundingan seperti yang mereka lakukan di medan perang. Sambil memperhatikan rintangan yang membayang, kebanyakan orang Afghanistan bersama dengan komunitas internasional tetap percaya pada keberhasilan proses perdamaian saat ini. Memahami bahwa kemenangan militer atas Taliban tidak dapat diraih dan ditolak oleh gagasan perang tanpa akhir, mereka telah menaruh kepercayaan pada diplomasi. Harapannya adalah Taliban, mereka sadar tidak bisa ditaklukkan, sehingga Taliban akan siap untuk menandatangani kesepakatan politik setelah mereka memperoleh cukup konsesi. Pada akhirnya, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada apa yang mungkin terjadi setelah pembicaraan damai saat ini terbukti tidak membuahkan hasil. Negosiasi bisa saja berlarut-larut dan tidak produktif selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, dan pada titik waktu manapun akan runtuh seluruhnya. Meskipun kemajuan yang sangat lambat, kedua belah pihak karena alasan yang berbeda untuk saat ini tampak ragu-ragu untuk keluar dari negosiasi. Keengganan pejuang Taliban tidak akan memudar jika pemerintahan Biden menyatakan niatnya untuk mempertahankan sisa pasukan kontraterorisme di negara itu setelah April tahun 2021. Seorang juru bicara Taliban secara terbuka menyatakan, apapun yang kurang dari penarikan penuh Amerika Serikat adalah pemecah kesepakatan. Dengan tingkat kekerasan di negara itu yang terus meningkat, pemerintah Kabul mungkin akan segera merasa rugi secara politis untuk tetap berada dalam pembicaraan. Terlepas dari alasannya, jika negosiasi gagal, reaksi di antara publik Afghanistan yang kecewa, elit politik yang terpecah belah, dan komunitas internasional yang sangat kecewa dapat dengan baik menentukan masa depan pemerintah Ashraf Ghani dan Republik Islam Afghanistan. Sebagaimana yang dipaparkan Weinbaum dan De Souza, setelah negosiasi perdamaian yang gagal, pemerintah diharapkan dapat mengekspresikan kepercayaannya pada kemampuan negara untuk terus berperang. Ini akan menegaskan pasukan keamanan dan pertahanan nasional Afghanistan, ANSDF, mampu mempertahankan negara, bahkan dalam menghadapi peningkatan serangan pejuang Taliban yang hampir pasti dengan cakupan dan intensitas yang lebih besar. Pasukan Afghanistan untuk beberapa waktu telah melakukan operasi darat secara independen dan perlahan-lahan mengembangkan angkatan udara yang berperan penting dalam menjaga pusat-pusat populasi besar dari tangan para militan. Namun bahkan dengan bantuan keuangan Amerika yang tidak terputus kepada militer Afghanistan, kepergian sebagian besar atau semua pasukan asing dan kontraktor swasta, dan terutama hilangnya dukungan udara taktis Amerika akan menguji keberanian dan moral militer Afghanistan. Ini bisa berfungsi sebagai percepatan yang kuat ke tingkat desersi militer yang sudah tinggi yang kemudian mengarah pada terurainya pasukan keamanan Afghanistan. Pemindahan peralatan dan pelatihan mereka ke berbagai milisi di seluruh negeri dapat memicu perang saudara yang berantakan dan lebih merusak. Runtuhnya pembicaraan damai dapat mengakibatkan perpecahan di antara para elit politik Afghanistan. Terbagi berdasarkan etnis dan wilayah, mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang bagaimana dan menuju tujuan apa pembicaraan damai harus dilakukan. Beberapa pialang kekuasaan yang memegang milisi terkemuka dapat diharapkan memperbarui ancaman untuk meningkatkan serangan militer mereka sendiri terhadap Taliban.
Di antara politisi oposisi, banyak yang akan menyalahkan kegagalan negosiasi pada penghalang yang sengaja dibuat oleh presiden dan sekutu politiknya. Gencatan senjata yang tidak mudah antara Ghani dan saingan veterannya Abdullah kemungkinan besar akan bubar. Beberapa politisi mungkin mengikuti jejak mantan pemimpin pemberontak Gulbuddin Hekmatyar dalam menjangkau Taliban untuk mengeksplorasi bagaimana kepentingan mereka dapat dilindungi di bawah pemerintahan sementara atau negara yang direstorasi. Tekanan akar rumput di Afghanistan untuk terus mendesak perdamaian mungkin akan meningkat. Seperti yang terjadi pada tahun 1990-an, sejumlah besar orang Afghanistan yang lelah perang, dihadapkan pada kemungkinan konflik yang tak kunjung berakhir, mungkin siap untuk menerima hampir semua hasil yang menjanjikan untuk mengakhiri pertempuran. Di Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban, keinginan untuk hidup ala budaya barat seperti yang diungkapkan melalui lembaga-lembaga demokrasi tidak akan mendapat tempat. Pejabat dan perwakilan republik akan digantikan oleh pemimpin yang saleh dan dewan ulama yang mencari bimbingan secara eksklusif dari prinsip-prinsip Islam. Sehingga, larangan budaya ketat yang diberlakukan selama tahun 1990-an akan diberlakukan kembali. Dengan prospek pemerintahan yang didominasi pejuang Taliban di Afghanistan, kelompok dan individu yang memiliki hubungan dengan pemerintah barat akan memiliki alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan pribadi mereka. Taliban telah menyatakan niat mereka untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang telah membantu menopang pemerintahan boneka barat. Sementara, konsensus yang dekat di antara negara-negara kawasan tentang keinginan solusi politik untuk Afghanistan diharapkan bubar bersama dengan prospek perdamaian yang memudar. Negara-negara tetangga kemungkinan besar akan bergerak untuk menghidupkan kembali strategi lindung nilai yang pada tahun 1990-an melibatkan mereka dalam konflik Afghanistan melalui proksi. Menyadari titik kritis bagi negara, tokoh-tokoh politik yang kuat juga harus mulai mengesampingkan perbedaan mereka. Selain itu, warga Afghanistan membutuhkan alasan untuk percaya ada alternatif untuk menegosiasikan kesepakatan besar dengan pejuang Taliban, seperti menciptakan insentif material untuk proses bertahap dari para komandan lapangan dan pejuang Taliban yang secara politik berintegrasi dengan negara.